Ini adalah mega proyek pertanian padi Cina dari masa ke masa untuk beri makan miliaran penduduknya. Sebuah film dokumenter yang ditayangkan oleh CGTN pada Oktober 2017 mengungkap rahasia bagaimana Cina melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok, dalam hal ini beras, untuk memberi makan miliaran penduduknya yang terus bertambah. Memiliki daratan luas, namun kenyataannya Cina diperhadapkan dengan kondisi lahan yang sebagian besar adalah pegunungan, hutan dan gurun, bahkan dengan kondisi tanah yang memiliki salinitas tanah atau tingkat keasaman tanah yang tinggi. Hanya 10% dari tanahnya yang cocok untuk pertanian, atau sekitar 7% dari lahan subur di seluruh dunia. Sementara di sisi lain, Cina harus memberi makan penduduknya, yakni sekitar 1/4 dari populasi dunia. Fakta lain menyebut bahwa lahan pertanian telah banyak yang beralih fungsi. Ini adalah tantangan yang sangat berat bagi Cina sepanjang sejarah. Apa rahasia Cina bisa tetap menjaga ketahanan pangan negara untuk menyediakan beras dalam jumlah yang cukup sebagai makanan pokok masyarakatnya? Selama ribuan tahun, orang-orang Cina telah mengerjakan banyak keajaiban melalui ketekunan dan kebijaksanaan mereka. Ini adalah sebagian dari keajaiban itu. Di antara 90% lahan yang sebelumnya tidak dapat ditanami, dengan ketekunan dan kebijaksanaan orang Cina, mereka membuatnya menjadi lahan pertanian produktif melalui terasering, yang akhirnya memainkan peran penting dalam produksi pertanian dan ketahanan pangan hingga sekarang. Untuk bertahan hidup di lingkungan yang sulit, orang-orang di zaman kuno dengan bijak membangun banyak ladang berteras ini yang kebanyakan terletak di selatan Cina. Terasering Longji terletak 22 km dari Kabupaten Longseng dan 80 km dari Guilin. Dibangun sejak dinasti Yuan, ladang-ladang berteras ini adalah salah satu sawah terasering paling spektakuler di Cina. Orang Yao dan orang Shuang di daerah itu menanam padi di pegunungan yang tinggi, yakni rata-rata hampir 2000 mdpl. Terdaftar sebagai situs warisan dunia pada Juni 2013, Hani Terrace Field terletak di selatan Gunung Ailausan, Kabupaten Yuanyang di Provinsi Yunnan. Yuanyang Terrace Field adalah karya besar oleh orang Han, membentang sepanjang Sungai Merah. Ini adalah ladang teras terbesar di Cina. Ada sekitar 170.000 hektar lahan teras hanya di Kabupaten Yuanyang, yang merupakan area inti dari ladang produksi padi. Ladang dibagi menjadi 3 tempat, yakni Bada, Lauhusi, dan area pohon Doi. Semua bidang bertingkat terletak di bukit dengan kemiringan dari 15 hingga 75 derajat. Area tertinggi memiliki sekitar 3.000 bidang bertingkat. Yanhe Terrace Field adalah ladang berteras terbesar di Cina Tengah yang terletak di Chongtu, Kota Lishui, Provinsi Zhejiang. Tempat ini menyimpan sejarah lebih dari 1000 tahun sejak awal dinasti Tang. Sawah bertingkat ini tersebar di gunung dan lembah dengan ketinggian antara 200 hingga 1400 mdpl. Di timur laut desa Jiabang, 80 km dari Chongjiang, terdapat sebuah ladang berteras bernama Jiabang Terrace Field. Area bidang bertingkat dengan luas sekitar 10.000 hektar. Jiabang Terrace Field muncul di episode 7 Bite of China, yang merupakan film dokumenter terkenal mengisahkan tentang makanan Cina. Yuan Longping yang dikenal sebagai bapak padi hibrida Cina bersama sejumlah ilmuwan asal Tiongkok diberitakan telah berhasil mengembangkan beberapa varietas tanaman padi yang bisa ditanam dengan air asin. Selama lebih dari 1 dekade, para peneliti ini mencoba mencari varietas padi yang bisa ditanam di air asin. Meski mengalami trial error, namun dalam penelitian terakhir, sekitar 200 jenis varietas padi ditanam di kawasan desa pesisir di Cina bagian timur Qingdao, Provinsi Shandong. Hasilnya, 1 hektar sawah mampu memproduksi 9,5 ton padi. Padahal prediksi para ilmuwan tersebut awalnya hanya sekitar 4,5 ton per hektar.
Hasil uji coba ini benar-benar melebihi harapan dan prediksi kami, kata salah satu tim peneliti, Liu Shoping, yang merupakan profesor pertanian dari Universitas Jiangsu, seperti dikutip The Independent. Para peneliti pun berharap padi jenis baru tersebut bisa ditanami secara kontinu di daerah tersebut. Tidak hanya itu, jika 10 lahan yang memiliki tingkat keasinan tinggi ini bisa ditanami, maka diperkirakan bisa memproduksi 50 juta ton beras, sehingga Cina dapat meningkatkan produksi padinya sampai 20%. Selain itu, hasil pertanian ini bisa menyediakan makanan untuk 20 juta orang. Di sisi lain, menurut kantor berita resmi Xinhua, para ilmuwan Cina yang dipimpin oleh Yuan ini juga telah menanam lusinan varietas padi di gurun Dubai. Mereka bereksperimen dengan air laut karena lebih mudah didapat di gurun daripada air tawar. Pada tahun 2018, tim Yuan berhasil menanam padi di gurun pasir dengan air laut yang menghasilkan 7,5 ton per hektar. Diberitakan oleh Global Times China dan berbagai media internasional lainnya pada Agustus 2021, menyebut bahwa teknologi pertanian di Cina telah sukses mengembangkan pertanian padi raksasa. Padi setinggi 2 meter ini telah lama menjadi mimpi bapak hibrida Cina yang baru saja meninggal dunia, Yuan Longping, dan akhirnya dengan teknologi pertanian Cina yang semakin terdepan dalam penelitian dan pengembangannya, hal ini bisa jadi kenyataan dan Cina semakin mengukuhkan namanya sebagai negara yang memiliki teknologi pertanian terbaik di dunia. Jenis padi unik ini dibudidayakan di Chongqing, Cina Barat Daya, di lahan seluas 10.000 meter persegi. Chen Yangpao, Wakil Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Padi Hibrida Nasional Cina, wilayah Chongqing, mengatakan padi raksasa dibudidayakan di desa Chongqing pada Mei 2021 sebagai lahan percobaan. Menurut Chen, tinggi rata-rata setiap tanaman padi tersebut mencapai hingga 2,25 meter, jauh lebih tinggi dari tanaman padi biasanya dengan potensi hasil bisa lebih dari 17 ton per hektar. Padi raksasa ini memiliki struktur batang yang kokoh dan tinggi, juga tahan terhadap banjir serta tanah yang asin dan alkali dengan masa tanam 3,5 bulan. 3 megaproyek pertanian padi Cina menjadi rahasia bagaimana Cina bisa tetap bertahan hidup untuk memproduksi beras sebagai tanaman pokok orang Cina. Salah satu penelitian teranyar dari Cina juga adalah pengembangan benih padi di luar angkasa yang diyakini mampu menghasilkan benih dengan produktivitas tinggi yang hingga saat ini masih dalam penelitian dan pengembangan meski uji coba pertama telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Demikian video ini, semoga menginspirasi dan sampai jumpa.